Seorang CEO cantik menghina mekanik lusuh di pinggir jalan, tapi justru mekanik itulah yang menyelamatkan mobilnya. Pertemuan itu menumbuhkan cinta di antara dua dunia berbeda. Dari hujan pertama, ujian besar, hingga lamaran tak terduga, cinta tulus mereka menang atas status dan gengsi. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Matahari siang begitu menyengat. Jalanan kota yang padat dipenuhi suara klakson bersahutan. Panasnya aspal seakan memantulkan amarah pengemudi. Di tepi jalan, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti mendadak. Kap mesinnya terbuka. Asap tipis mengepul dari dalam. Para pengendara yang lewat hanya melirik sekilas. Beberapa bahkan sengaja memperlambat kendaraan, penasaran dengan pemandangan itu. Dari dalam mobil, seorang wanita muda turun dengan langkah anggun namun wajahnya penuh kejengkelan. Dia adalah Arlina, CEO muda salah satu perusahaan teknologi ternama di Jakarta. Blazer putihnya terlihat elegan, rambut panjangnya dikunci rapi, sepatu hak tingginya memantulkan sinar matahari. Tapi sorot matanya tajam dan tegang, bukan karena takut, melainkan kesal luar biasa. Aduh, kenapa harus mogok sekarang sih? Gumamnya gusar sambil menepuk setir keras. Dengan wajah masam, ia membuka kap mesin dan menatap dalam kebingungan. Ia memang pintar mengatur ratusan karyawan, tetapi tak tahu apa-apa soal mesin mobil. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Di sekitar, beberapa orang hanya menonton tanpa ada yang berani mendekat. Siapa yang tidak segan melihat seorang wanita dengan penampilan bos besar seperti itu? Tiba-tiba, suara sepatu boots usang terdengar dari arah trotoar. Raka, seorang mekanik muda dengan pakaian lusuh penuh noda oli, berjalan pelan menghampiri. Kaosnya sudah pudar warnanya, celana kerjanya robek sedikit di lutut, dan keringat membuat rambut hitamnya lepek. Di tangannya, ada kotak peralatan kecil yang sudah terlihat usang, tapi jelas sering dipakai. Ia melihat kondisi mobil sekilas lalu berbicara dengan sopan. "Permisi, Bu. Sepertinya mobilnya overheat. Saya bisa bantu periksa kalau Ibu berkenan." Arlina memutar tubuhnya, menatap dari ujung kaki sampai kepala pria itu. Tatapannya penuh ketidakpercayaan dan sinis. "Kamu?" katanya dingin, alisnya terangkat. "Lihat penampilanmu. Kamu yakin bisa memperbaiki mobil saya? Ini mobil mahal, bukan motor bebek di bengkel pinggiran." Nada suaranya menusuk. Orang-orang yang menyaksikan mulai saling berbisik, beberapa menggelengkan kepala, sebagian lagi menahan tawa kecil. Raka terdiam sejenak, menelan rasa malu yang menyergap. Tapi matanya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan dan sedikit rasa iba. "Saya cuma ingin membantu, Bu," jawabnya tenang. "Tapi kalau Ibu tidak percaya, tidak apa-apa." Tatapan mereka bertemu sejenak. Raka dengan wajah sederhana namun mata jernih dan tulus. Arlina dengan mata penuh gengsi dan tembok keangkuhan. Dalam hati kecilnya, Arlina sebenarnya sedikit goyah, tapi egonya menahan. "Jangan kotori mobil saya dengan tangan kotor itu," ucapnya tajam sambil melipat tangan di dada. Raka mengangguk pelan, lalu hendak berbalik pergi. Namun suara mesin yang mengerang makin keras, dan asap dari kap semakin tebal. Arlina mulai panik. Ia melirik kanan kiri. Tak ada montir resmi di sekitar. Jalan sedang macet, dan bantuan derek mungkin akan lama datang. Ia menarik napas panjang, lalu berseru agak canggung, "Tunggu." Raka berhenti. Arlina meliriknya dengan wajah setengah malu, setengah kesal. "Bisa bantu periksa? Tapi hati-hati," katanya dengan nada sok tenang. Raka mengangguk lagi, tanpa banyak kata. Ia mendekati kap mobil, membuka satu persatu bagian mesin, lalu menempelkan telinganya untuk mendengar suara mesin. Tangannya bergerak cekatan, meski kaos lusuhnya basah oleh peluh. Arlina memperhatikannya dari samping. Ada sesuatu dalam cara pria itu bekerja, tenang, fokus, dan penuh keyakinan, yang secara tak sadar membuatnya terdiam.
Orang-orang di sekitar pun mulai ikut memperhatikan, seolah sedang menyaksikan adegan menarik. Tak butuh waktu lama, hanya beberapa menit, Raka menemukan sumber masalah. Selang radiatornya kendor. Bu, air pendingin hampir habis. Katanya pelan. Saya bisa perbaiki sekarang. Tanpa menunggu jawaban, ia mulai bekerja. Keringat bercampur oli mengalir di tangannya, tapi gerakannya lincah, seperti seseorang yang sudah ribuan kali melakukan hal itu. Arlina yang tadinya mencibir, kini perlahan tak bisa melepaskan pandangan. Siang itu, di tengah teriknya matahari dan hiruk-pikuk kota, tak ada yang tahu bahwa pertemuan sederhana di pinggir jalan ini, antara seorang CEO cantik penuh gengsi dan seorang mekanik lusuh berhati tenang, akan menjadi awal dari kisah cinta yang tak pernah mereka duga. Arlina menggigit bibirnya pelan. Matanya tak sengaja berhenti pada wajah Raka yang serius. Untuk pertama kalinya, hatinya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia belum tahu, tapi pertemuan ini akan mengubah segalanya. Suara Arlina terdengar nyaring di tengah hiruk-pikuk jalan raya, seperti cambuk yang menampar udara siang yang panas. "Jangan sentuh mobilku dengan tangan kotor itu," teriaknya lantang, membuat beberapa orang yang lewat berhenti sejenak, menoleh, dan memperhatikan mereka. Raka tertegun, bukan karena kaget, tapi karena kalimat seperti itu bukan hal baru baginya. Sejak kecil ia sudah terbiasa dipandang rendah karena penampilannya. Ia menundukkan kepala perlahan. Matanya menatap jalanan berdebu. Tangannya yang masih menggenggam kunci pas terasa dingin oleh rasa malu yang tak diucapkan. Di sekitar, beberapa orang mulai berbisik. Kasian juga cowok itu. Tapi ya bener sih, penampilannya kucel banget. Itu kan mobil CEO Arunatek. Siapa berani sentuh? Suara-suara itu menyelinap seperti jarum tipis ke telinga Raka. Namun ia tetap berdiri tegak dalam diam. Hatinya tidak terbakar marah, hanya sedikit perih, seperti goresan lama yang disentuh kembali. Arlina menatapnya tajam. Wajahnya cantik dan tegas, tapi sorot matanya saat itu dipenuhi kesombongan. Ia tumbuh di dunia yang rapi, mewah, dan sempurna, dunia yang membuatnya terbiasa menilai orang dari tampilan luar. Bagi Arlina, pria di depannya hanyalah montir jalanan kumal, bukan seseorang yang layak menyentuh mobil mewahnya. "Kamu tahu nggak? Ini mobil berharga miliaran? Kamu pikir tangan kotormu pantas menyentuhnya?" Katanya lagi, kali ini lebih pelan namun jauh lebih menyakitkan. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Mata coklatnya jernih, tenang, tidak ada dendam di sana. Hanya ketabahan. "Saya cuma ingin bantu, Bu. Tidak lebih." Jawabnya lirih namun jelas. Kalimat itu sederhana, tapi ada keteguhan lembut di dalamnya. Seorang bapak tua yang lewat sempat berbisik, "Kalau saya jadi dia, udah saya tinggalin tuh orang sombong." Tapi Raka tidak seperti orang kebanyakan. Ia tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ia justru melangkah mundur pelan, memberi ruang seolah menghormati jarak yang Arlina buat. Arlina memutar bola mata, menarik napas dalam-dalam. Di pikirannya, ia ingin mengakhiri semua ini dengan menelpon layanan derek VIP langganannya. Ia merogoh ponsel dari tas tangan mewahnya. Tapi layar ponsel itu hanya menampilkan sinyal lemah. Jalan tempat mobilnya mogok memang terkenal sulit sinyal, dan posisi derek langganannya cukup jauh dari area itu. Ia mulai gelisah. Sementara itu, Raka berdiri di tepi trotoar, menunggu dalam diam. Ia bukan tipe orang yang memaksa. Jika orang tidak ingin ditolong, ia akan melangkah pergi. Tapi pandangannya tak sengaja tertuju pada kap mobil yang terbuka. Ia tahu betul suara mesin seperti itu. Radiator panas, selang kendor, masalah klasik. Masalah yang sebenarnya bisa ia perbaiki dalam waktu 10 menit. Orang-orang yang lewat mulai mendekat. Sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena ingin melihat akhir dari drama kecil ini. Beberapa sopir ojek online bahkan ikut menonton sambil berkomentar. "Wah, kalau nunggu derek bisa sejam, tuh Bu." Arlina mulai kehilangan kesabaran. Panas siang membuat make-up di wajahnya mulai luntur. Sepatu haknya tak nyaman di atas aspal panas, dan tatapan orang-orang membuatnya risih. Untuk pertama kalinya, keangkuhannya mulai retak.
Ia menatap Raka sekilas. Pria lusuh itu masih berdiri tenang, tidak mengemis bantuan, tidak juga marah. Tatapan itu, entah mengapa, membuat Arlina sedikit salah tingkah. Ada sesuatu pada ketenangan lelaki itu yang membuatnya tidak nyaman, bukan karena jijik, tapi karena ia merasa telah melukai seseorang yang bahkan tidak marah padanya. Dasar bodoh, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Tapi egonya masih besar. Ya sudah, bantu saja, tapi jangan buat tambah rusak, katanya akhirnya, dengan nada sok tegas untuk menutupi rasa canggungnya. Raka mengangguk kecil. Tanpa kata-kata panjang, ia melangkah lagi ke arah mobil. Orang-orang yang tadi berbisik kini dia memperhatikan. Ia membuka kotak peralatannya, mengusap peluh di dahinya, lalu mulai bekerja dengan ketenangan seorang ahli. Arlina berdiri di samping, menyilangkan tangan, pura-pura tidak peduli. Padahal matanya diam-diam mengikuti setiap gerakan lelaki itu. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria lusuh ini? Bagaimana bisa dia tetap setenang itu meski baru saja dihina habis-habisan? Raka menahan napas sejenak, mendengar dengung mesin. Dalam hati kecilnya, ada rasa getir, tapi juga ada keyakinan. Ia akan buktikan bahwa nilai seseorang tak diukur dari baju yang ia pakai. Siang itu, di pinggir jalan panas dan berdebu, sebuah benih kecil mulai tumbuh. Benih yang kelak akan mengguncang hati seorang CEO cantik yang terbiasa hidup dalam tembok kesombongan. Dan semua itu dimulai dari satu hinaan. Asap tipis yang mengepul dari kap mobil perlahan mulai menghilang. Di bawah terik matahari yang membakar aspal, tubuh Raka membungkuk rendah di bawah mobil mewah itu. Tangannya yang kasar dan penuh noda oli bergerak lincah, seperti seorang prajurit yang hafal medan perangnya. Meskipun barusan dihina habis-habisan, tidak ada sedikit pun raut dendam di wajahnya. Yang ada hanyalah kesungguhan dan ketenangan. Ia membuka beberapa baut penahan selang radiator, mengecek tekanan air pendingin, lalu memperbaiki sambungan yang kendor. Jari-jarinya yang hitam oleh oli bergerak cepat, cekatan, dan presisi. Keringat bercucuran dari pelipis, menetes ke pipi, membuat debu menempel di wajahnya. Tapi Raka tidak peduli. Ia sudah terbiasa bekerja dalam kondisi jauh lebih berat dari ini. Jalanan panas bukan apa-apa dibanding bengkel kecil di pinggiran kota yang jadi rumah keduanya. Beberapa orang yang menonton mulai bersorak pelan, seperti sedang menyaksikan aksi profesional. Wih, cepet banget tangannya, bisik seorang bapak-bapak. Montir jalanan tapi kayak mekanik pabrik resmi. Tambah sopir ojek online di sampingnya. Arlina berdiri 1 meter dari mobilnya. Ia menyilangkan tangan di dada, tapi matanya tidak bisa berpaling dari sosok Raka. Dalam hati kecilnya, ia sempat mengira pria ini hanya tukang asal yang ingin cari uang. Tapi cara Raka bekerja membuat pikirannya goyah. Dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Batinnya sedikit kagum namun gengsi untuk mengakuinya. Raka mengencangkan selang terakhir, lalu bangkit perlahan. Tangannya kotor, pakaiannya penuh noda oli, tapi ekspresi wajahnya tenang. Ia melirik Arlina sebentar, lalu berkata datar, "Coba ibu nyalakan mesinnya." Nada suaranya tidak kasar, tidak pula rendah diri. Tenang, netral, seperti orang yang hanya ingin membantu tanpa pamrih. Arlina sedikit ragu, tapi akhirnya masuk ke dalam mobil. Ia memutar kunci kontak. Dalam sepersekian detik, suara mesin yang tadi menggeram kasar kini terdengar halus dan stabil. Tidak ada lagi kepulan asap. Tidak ada suara berderak. Mesin mobil itu kembali hidup seperti sedia kala. "Wah, hidup lagi!" teriak seorang pengendara motor sambil bertepuk tangan. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu ikut bersorak kecil, seolah menyaksikan keajaiban siang bolong. Bahkan beberapa mengangguk hormat ke arah Raka. Sesuatu yang jarang ia dapatkan di tempat umum seperti ini. Arlina tercengang. Tangannya masih memegang setir, tapi matanya terpaku pada indikator mesin yang kembali stabil. Bagaimana mungkin? Montir resmi saja butuh waktu berjam-jam untuk urusan seperti ini, pikirnya. Ia melangkah keluar mobil dengan tatapan campur aduk antara terkejut, kagum, dan malu. Sementara itu, Raka tidak mengatakan apapun.
Ia hanya menutup kap mobil dengan perlahan, mengelap tangannya dengan lem kecil dari saku celananya. Peluh masih mengucur dari keningnya, namun matanya jernih dan tenang. Tak ada sedikit pun kesombongan dalam gerakannya, padahal semua orang baru saja menyaksikan keahliannya. "Udah selesai, Bu," katanya pelan. "Hanya selang radiator yang kendor. Nggak perlu derek, cukup dikencangkan dan diisi ulang air pendingin. Sekarang mobil Ibu aman dipakai lagi." Arlina tak langsung menjawab. Suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Dalam hatinya, ada rasa malu yang menggelitik, karena beberapa menit lalu, ia meremehkan orang yang kini menyelamatkan dirinya dari keribetan panjang. Pandangannya jatuh pada tangan Raka yang penuh oli. Tangan kotor ini baru saja membuat mobilku hidup lagi, batinnya lirih. Terima kasih," katanya pendek, hampir tak terdengar. Itu pun karena egonya masih terlalu tinggi untuk mengucapkannya dengan jelas. Tapi Raka hanya tersenyum tipis dan menggeleng. "Nggak perlu, Bu. Saya cuma bantu. Mobil mogok di tengah jalan itu bahaya." Beberapa orang yang tadi menonton kini mulai bubar, tapi beberapa masih sempat menepuk bahu Raka atau mengangguk kagum. Seorang kakek bahkan sempat berkata, "Anak muda, tanganmu mungkin kotor, tapi hatimu bersih. Orang seperti kamu langka." Raka hanya tersenyum kecil mendengar itu, tak terbiasa menerima pujian. Arlina berdiri kaku, menatap punggung lelaki itu saat ia membereskan peralatannya. Ada sesuatu yang aneh dalam hatinya, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Kenapa aku merasa malu pada diriku sendiri?" gumamnya dalam hati. Saat Raka berbalik hendak pergi, angin siang menyibak rambutnya yang basah oleh keringat. Dalam cahaya terik, wajahnya yang tadinya tak terlalu diperhatikan kini terlihat lebih jelas. Di balik pakaian lusuh dan tangan kotor itu, ada aura ketulusan dan keteguhan, sesuatu yang membuat dada Arlina berdetak tidak wajar. Tanpa sadar, ia menatap lelaki itu sedikit lebih lama. Detak jantungnya pelan-pelan berubah ritme. Siapa sangka, pria lusuh yang baru saja ia hina di pinggir jalan, menjadi orang yang membuat mobilnya hidup kembali, dan secara tak sadar, mulai membangunkan sesuatu dalam hatinya. Dan itu baru permulaan. Arlina berdiri kaku di samping mobilnya yang kini kembali berdengung halus. Hembusan angin siang membuat rambut panjangnya sedikit terurai dari kuncirannya. Matanya terpaku pada indikator mobil yang stabil. Suara mesin yang tadi meraung tak beraturan kini terdengar tenang seperti tidak pernah bermasalah sebelumnya. Dalam kepalanya, satu kalimat terus berputar. Dua montir resmi tidak bisa memperbaiki ini. Tapi pria lusuh itu melakukannya hanya dalam 10 menit. Raka perlahan berdiri dari jongkoknya. Punggungnya tegap. Tangannya masih kotor oleh oli dan debu. Peluh mengalir di pelipisnya, menetes ke pipi, membuat wajahnya semakin terlihat berantakan. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Tatapan mata yang jernih dan tenang, seperti samudra luas yang tak terguncang meski baru saja dihina. Arlina terpaku. Untuk pertama kalinya, ia melihat lebih dari sekadar pakaian lusuh dan tangan kotor. Ia melihat keteguhan, kepercayaan diri, dan ketulusan yang langka. Tatapan mata itu menembus ke dalam pikirannya tanpa Raka mengucapkan sepatah kata pun. Sekitar mereka, lalu lintas mulai kembali normal. Beberapa penonton bubar. Sopir ojek online melambaikan tangan ke arah Raka sambil bersiul kecil. "Hebat, Bang!" teriak salah satu dari mereka sebelum melaju. Namun suara ramai itu seakan meredup bagi Arlina, karena pikirannya kini hanya berputar pada satu sosok, Raka. Hatinya berdebar aneh. Bukan seperti ketakutan, tapi sesuatu yang lebih lembut, hangat, dan menggelitik. Ia tidak mengerti kenapa, tapi dadanya terasa sesak ringan, seperti ada denyut pelan yang memaksa jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya yang sedari tadi melipat di dada mulai turun perlahan. Matanya menelusuri garis wajah Raka yang sederhana namun kuat. Raka, di sisi lain, tidak menyadari perubahan itu. Ia sibuk merapikan peralatan di kotak tua yang sudah mulai berkarat. Saat ia menutup kotaknya, Arlina melihat jelas jari-jari tangannya yang penuh bekas luka kecil, tanda kerja keras bertahun-tahun,
bukan dari dunia nyaman seperti miliknya. Ada kejujuran dalam gerakannya, sesuatu yang membuatnya berbeda dari pria-pria berdasi yang biasa ia temui di ruang rapat. "Sudah, Bu," ucap Raka pelan sambil mengusap keringatnya dengan handuk lusuh dari saku celana. "Mobilnya nggak kenapa-kenapa lagi. Tapi kalau bisa, nanti radiatornya diservis sekalian. Ini cuma perbaikan darurat." Arlina mengerjap pelan. Suaranya terdengar tenang, sopan, dan tulus. Tidak ada nada pamrih, tidak ada sindiran, tidak ada kesan ingin pamer. Raka bahkan tidak menatapnya lama-lama, hanya sepersekian detik, lalu kembali sibuk membereskan barang-barangnya. "Kenapa mataku nggak bisa lepas dari dia?" batin Arlina. Biasanya, jika ada orang dengan penampilan seperti itu mendekat, ia akan menjaga jarak sejauh mungkin. Tapi sekarang, justru sebaliknya. Terima kasih," katanya ragu, hampir terbata. Itu kalimat yang tidak biasa keluar dari bibir seorang CEO angkuh sepertinya. Raka hanya mengangguk kecil, tanpa ekspresi berlebihan. Seolah apa yang baru saja ia lakukan hanyalah hal kecil yang tak perlu dibesar-besarkan. Arlina semakin gugup. Ia mengusap telapak tangannya yang dingin karena keringat. Dadanya berdebar makin kencang ketika melihat tatapan mata Raka sekilas. Tatapan itu tidak menyombongkan diri, tidak pula merendahkan. Tatapan orang yang tahu nilai dirinya sendiri, bahkan ketika dunia meremehkannya. Kamu, sebenarnya kerja di mana?" tanya Arlina tiba-tiba, refleks, bahkan membuat dirinya sendiri kaget. Ia biasanya tidak pernah bertanya tentang orang asing seperti ini, apalagi pada seseorang yang baru saja ia hina. Raka menoleh perlahan, bibirnya membentuk senyum kecil. "Bengkel kecil di ujung jalan, Bu. Saya kerja di sana sejak lulus SMP." Jawabnya tenang. Tak ada rasa minder, hanya kejujuran polos. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa menancap dalam di dada Arlina. Mungkin karena jarang ada orang yang berbicara dengan ketenangan seperti itu padanya. Di kantornya, semua orang selalu berusaha mengesankan, menyenangkan hatinya, atau menjilat demi posisi. Tapi pria ini, yang bahkan tidak punya sepatu mahal, bicara seolah tidak ada yang perlu ia buktikan. Arlina tersenyum kaku untuk menutupi kegugupannya. "Oh, ya," gumamnya pendek, padahal pikirannya berputar cepat. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa membuatku gugup seperti ini? Raka memanggul kotak peralatannya dan bersiap pergi. "Saya pamit dulu ya, Bu. Hati-hati di jalan. Jangan lupa servis radiatornya." Ia berjalan menjauh. Arlina tidak tahu kenapa, tapi langkahnya terasa terlalu cepat untuk diikuti oleh hatinya. Ada dorongan aneh dalam dirinya untuk memanggil pria itu kembali. Tapi lidahnya keluh. Yang tertinggal hanya pandangan matanya yang tak lepas dari punggung Raka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang CEO yang biasa berada di puncak, Arlina merasakan degupan jantung yang tak bisa ia kendalikan. Tatapan itu, ketenangan itu, dan tangan kotor itu, entah kenapa lebih menarik dari semua jas mahal dan dasi sutra yang pernah mendekatinya. Dan di saat matahari mulai miring ke barat, ia sadar, ada sesuatu yang baru saja berubah dalam dirinya. Sesuatu yang sederhana, namun dalam. Tatapannya pada Raka tidak lagi sama. Raka menutup kap mobil dengan tenang, lalu melangkah ke arah Arlina yang masih berdiri terpaku di samping pintu. Matanya tidak menunjukkan sedikitpun kesombongan. Padahal baru saja ia berhasil melakukan sesuatu yang gagal dilakukan dua montir profesional sebelumnya. Ia hanya mengusap tangannya yang kotor dengan lem lusuh, lalu tersenyum kecil. "Sudah selesai, Bu. Mesinnya aman. Cuma selang radiator kendor. Untung belum sempat overheat parah," katanya datar, seperti seorang mekanik biasa yang sudah terbiasa memperbaiki ratusan mobil rusak di jalanan. Arlina menatapnya sesaat. Dadanya terasa aneh, bukan karena marah, tapi karena ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat jantungnya berdetak pelan. Seperti melodi asing yang baru pertama kali ia dengar. Ia merogoh tas tangan mewahnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang, menyodorkannya ke arah Raka. "Ini, buat kamu. Terima kasih sudah bantu," ucapnya dengan suara yang terdengar agak kaku.
Ia terbiasa memberi tip kepada orang yang membantunya, entah satpam hotel, valet parkir, atau pelayan restoran mahal. Memberi uang adalah hal yang mudah baginya. Tapi ia tidak siap dengan apa yang terjadi berikutnya. Raka mengangkat tangannya pelan, menolak dengan sopan. "Nggak usah, Bu. Saya bantu ikhlas," katanya lembut. Arlina membeku. Kata-kata itu, "Saya bantu ikhlas," menggema di kepalanya seperti gema di ruang kosong. Hampir tak ada orang dalam hidupnya yang menolak uang darinya. Sejak menjadi CEO muda, semua orang di sekelilingnya seolah menilai kebaikan dari nilai rupiah. Tapi pria ini menolaknya begitu saja, bahkan sambil tersenyum tenang. "Serius? Kamu nggak mau ini?" tanya Arlina lagi, seperti tidak percaya. Raka menggeleng pelan. "Nggak, Bu. Saya cuma nggak tega aja lihat mobil mogok di tengah jalan. Bahaya. Lagi pula, nggak semua bantuan harus dibayar, kan?" Ucapannya ringan, tapi menancap dalam. Arlina tidak sadar bahwa jari-jarinya yang menggenggam uang itu sedikit bergetar. Tidak pernah dalam hidupnya ia dibuat terdiam oleh ucapan sederhana dari seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Ia terbiasa menjadi atasan dalam semua percakapan. Tapi kini, rasanya seperti ia yang diposisikan belajar. Raka lalu menyandang kotak peralatannya di bahu. "Saya pamit dulu, Bu. Hati-hati di jalan," katanya sambil melangkah pergi. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tapi juga tidak menggantung harapan apapun. Arlina akhirnya masuk ke mobilnya, tapi pikirannya tidak tenang. Ia menyalakan mesin yang kini berdengung sempurna. Namun bukan suara mesin itu yang terdengar di telinganya, melainkan suara Raka barusan. "Saya bantu ikhlas, Bu." Kalimat itu berputar di kepalanya berulang-ulang, seperti kaset yang tidak mau berhenti. Tangannya yang biasanya mantap di setir kini sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang, menatap bayangan dirinya di spion tengah. "Apa sih ini? Kenapa aku jadi kayak begini?" Gumamnya pelan, nyaris tidak terdengar. Arlina adalah wanita yang selama ini percaya bahwa semua hal punya harga. Waktu punya harga, tenaga punya harga, bahkan perasaan seringkali ditukar dengan materi. Tapi pria tadi baru saja meruntuhkan logika itu dengan satu kalimat sederhana. Tidak ada permintaan, tidak ada embel-embel, tidak ada tatapan mata rakus yang biasa ia temui. Yang ada hanyalah ketulusan polos dari seorang pria dengan baju lusuh, celana kotor, dan tangan yang penuh noda oli. Matanya melirik ke spion samping. Ia sempat melihat sosok Raka berjalan menjauh, menyusuri trotoar panas dengan langkah santai. Dari kejauhan, sosoknya mungkin hanya seperti orang biasa. Tapi entah kenapa, punggung lelaki itu membekas kuat dalam ingatannya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia bahkan lupa untuk langsung tancap gas. Pandangannya melayang, pikirannya melompat pada hal-hal aneh yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa bisa setenang itu? Kenapa tatapan matanya terasa begitu menenangkan? "Bodoh," gumam Arlina pelan, memukul pelan setirnya. "Aku ini CEO. Masa bisa kepikiran sama mekanik jalanan?" Namun semakin ia mencoba menepis, semakin dalam suara Raka mengakar di kepalanya. Mobil mewahnya kini melaju perlahan, tapi pikirannya tak ikut melaju. Ia tetap tertinggal di pinggir jalan tadi, di tempat pria dengan pakaian lusuh, tangan kotor, dan hati tulus itu berdiri. Hari itu, Arlina tidak menyadari bahwa sebuah perasaan kecil baru saja tumbuh. Ia tak paham bentuknya, ia tak berani menyebut namanya, tapi jantungnya tahu, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian mobil mogok di pinggir jalan itu. Namun bagi Arlina, kejadian sederhana itu bukan sekadar gangguan kecil dalam jadwal padatnya, melainkan sesuatu yang terus terngiang di kepalanya. Kalimat, tatapan, dan senyum tenang Raka menempel kuat dalam memorinya. Bahkan saat ia duduk di ruang rapat paling mewah sekalipun. Siang itu, Arlina membawa mobilnya ke bengkel resmi milik salah satu rekanan perusahaannya untuk servis besar. Setelah pengalaman mogok tempo hari,
Ia tidak ingin kejadian itu terulang. Bengkel itu cukup besar, modern, dengan ruang tunggu ber-AC, aroma kopi, dan deretan mobil-mobil mahal terparkir rapi di dalamnya. Ia duduk di kursi empuk, mengenakan blazer putih bersih dan kacamata hitam elegan, menatap ponselnya dengan ekspresi CEO yang sibuk. Namun matanya tiba-tiba berhenti pada sosok seseorang yang berjalan keluar dari area kerja bengkel. Seorang pria dengan rambut hitam disisir rapi ke belakang, mengenakan seragam mekanik bersih berwarna abu tua, dan sepatu safety hitam mengilap. Bahunya tegap, langkahnya mantap, dan wajahnya. Arlina terbelalak. Itu dia. Matanya membesar. Napasnya tertahan beberapa detik. Tak salah lagi, pria itu adalah Raka. Tapi tampilannya sangat berbeda dari yang ia lihat waktu itu di pinggir jalan. Tak ada lagi pakaian lusuh, tak ada noda oli di pipi, tak ada rambut lepek berantakan. Sekarang, di depan matanya berdiri seorang pria dengan aura tenang dan karisma yang tak terduga. Raka melihat sekeliling, lalu pandangannya bertemu dengan mata Arlina. Wajahnya sempat terkejut sesaat, namun kemudian ia tersenyum kecil, senyum tenang yang sama seperti waktu itu. Senyum yang entah kenapa kembali membuat dada Arlina hangat dan jantungnya berdetak tak beraturan. "Kamu," gumam Arlina, hampir tanpa sadar. Ia berdiri dari kursinya. Langkahnya kaku seperti orang yang tak tahu harus berbuat apa. "Kamu, mekanik itu." Raka tertawa pelan. Nada suaranya ringan dan jujur. "Iya, saya yang waktu itu bantu ibu di pinggir jalan," jawabnya santai. "Kebetulan saya kerja juga di sini. Waktu itu saya lagi pulang, makanya pakaiannya berantakan." Arlina terdiam. Ia memandangi pria di depannya lebih lama dari yang seharusnya. Rambut yang rapi, wajah yang bersih, rahang yang tegas, dan tubuh tegap dalam seragam mekanik membuatnya seperti orang lain. Rasanya seperti melihat dua sosok berbeda, pria lusuh dengan tangan kotor, dan pria berkarisma yang kini berdiri tegap di depannya. "Kenapa aku baru sadar dia seganteng ini?" Batin Arlina sedikit gugup. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba menyembunyikan wajahnya yang sedikit memanas. "Mobil ibu yang kemarin ya?" tanya Raka, mengalihkan pembicaraan dengan tenang. "Tadi saya lihat di daftar servis. Sepertinya radiatornya perlu diganti. Masalahnya kemarin bukan cuma kendor. Ada kebocoran kecil. Kalau dibiarkan bisa overheat lagi." Arlina hanya bisa mengangguk. Biasanya, ia akan menyela dan memberi perintah pada siapapun yang melayaninya. Tapi dengan pria ini, suaranya tercekat. Ia hanya duduk kembali, jantungnya berdetak cepat. Sementara Raka mengambil berkas servis dengan langkah mantap. Ketika Raka kembali ke ruang tunggu, ia membawa 2 cangkir kopi dari mesin minuman bengkel. "Mau kopi, Bu?" katanya santai. "Gratis kok, dari mesin ruang tunggu." Arlina mengangguk lagi, merasa sedikit bodoh karena lidahnya keluh. Ia menerima cangkir kertas itu, jari mereka bersentuhan sekilas, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat jantung Arlina berdetak lebih keras. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan bahkan ketika dipuja banyak pria kaya raya di dunia bisnisnya. Mereka duduk berseberangan. Raka tak banyak bicara, tapi cara ia menatap, cara ia duduk, dan ketenangannya seperti memberikan ruang bagi Arlina untuk merasakan kehadirannya. Tak ada sikap merendah, seperti orang yang minder pada CEO. Ia berbicara sewajarnya, seperti dua manusia setara. "Jujur, aku hampir nggak ngenalin kamu," kata Arlina akhirnya, mencoba memecah keheningan. Raka tersenyum. "Iya, waktu itu penampilan saya memang berantakan. Namanya juga habis kerja dari lapangan. Tapi begini lebih mendingan, kan?" katanya dengan nada bercanda ringan. Arlina tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ia mengakui, lebih dari sekadar mendingan. Wajahnya makin sulit dikendalikan. Ia bahkan sempat melirik ke jendela, pura-pura melihat mobilnya, hanya agar tidak ketahuan jantungnya sedang kalang kabut. Dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari sesuatu. Ketika pertama kali bertemu, ia hanya melihat seorang mekanik lusuh yang tak pantas disentuh. Tapi kini, ia melihat seorang pria yang begitu menenangkan, dewasa,
dan memiliki pesona yang tak butuh uang untuk membungkusnya. Sore itu, di bengkel resmi yang beraroma oli dan kopi hangat, jarak di antara mereka terasa berubah. Arlina bukan lagi CEO yang berdiri tinggi, dan Raka bukan lagi pria pinggir jalan. Untuk pertama kalinya, mereka duduk dalam posisi yang setara, dan dari situlah, benih kecil di hati Arlina mulai tumbuh semakin dalam. Ia tidak tahu, tapi sejak pertemuan kedua itu, tatapannya pada Raka tak akan pernah sama lagi. Sejak pertemuan di bengkel resmi itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Arlina. Setiap kali ia mengingat senyum tenang Raka, jantungnya berdegup pelan, bukan karena gugup seperti menghadapi rapat penting, tapi karena ada kehangatan lembut yang mengalir entah dari mana. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, tapi semakin ia mencoba, semakin kuat bayangan Raka muncul dalam pikirannya. Awalnya, ia mencari-cari alasan logis untuk datang ke bengkel itu lagi. Radiator harus dicek ulang, katanya kepada sopir pribadinya. Kita perlu perawatan berkala. Alasan lainnya. Bahkan saat mobilnya dalam kondisi sempurna, Arlina tetap datang dengan alasan kecil seperti cek rem, cek oli, atau ganti air wiper. Setiap kali ia melangkah masuk ke bengkel, pandangannya selalu menyapu ruangan, mencari sosok itu. Dan setiap kali matanya menemukan Raka di antara para mekanik lain, dengan seragam abu-abu, rambut rapi, dan tangan yang lincah bekerja, dadanya berdetak lebih cepat tanpa permisi. Raka pun memperhatikannya. Meskipun tak pernah mengatakan secara langsung, ia menyadari bahwa kedatangan Arlina belakangan ini agak sering, bahkan terlalu sering untuk ukuran servis rutin. Tapi alih-alih bertanya, Raka hanya menyambutnya dengan senyum khasnya, senyum tenang yang membuat waktu seolah melambat di sekitar Arlina. Bu Arlina, balik lagi. Sapa Raka suatu sore dengan nada ramah. Suara beratnya terdengar santai, tapi hangat. Mobilnya kenapa kali ini? Arlina tergagap pelan. Ia tidak menyangka pertanyaan sesederhana itu bisa membuat pipinya sedikit memanas. Itu, cuma mau cek rem. Sepertinya agak aneh. Katanya gugup padahal rem mobilnya baik-baik saja. Raka tidak curiga sedikit pun. Ia hanya mengangguk. Mengambil kunci dari tangan Arlina. Oke, saya cek sebentar. Nggak akan lama. Ucapnya sambil tersenyum lagi. Dan disitulah detak jantung itu kembali hadir. Degupan yang tidak bisa ia jelaskan. Rasanya seperti sesuatu yang lama tertidur dalam dirinya kini perlahan bangun. Selama ini, dunia Arlina dipenuhi pria berdasi, wangi parfum mahal, dan percakapan kaku tentang uang dan kekuasaan. Tapi Raka berbeda. Ia bukan pria yang memuja statusnya. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Beberapa kali, Arlina sengaja duduk di kursi tunggu bengkel lebih lama dari yang seharusnya. Bahkan setelah mobilnya selesai dicek. Kadang ia berpura-pura menelepon hanya untuk bisa mencuri pandang ke arah Raka saat pria itu bekerja. Ia menyukai cara Raka mengerutkan kening saat fokus, cara tangannya bergerak cekatan, bahkan cara ia mengelap keringat dengan lengan bajunya. Suatu sore, saat bengkel mulai sepi, Raka menghampirinya dengan membawa segelas air mineral. Haus, Bu? Katanya sederhana. Iya, jawab Arlina dengan senyum kikuk. Tangannya menyentuh gelas itu, dan jari mereka kembali bersentuhan sekilas. Sekali lagi, degupan aneh itu menyerang dadanya. Ia berusaha mengontrol ekspresi wajahnya, tapi senyum Raka membuat semuanya semakin sulit. Aneh ya? Gumam Arlina pelan sambil menatap pria itu. Biasanya aku nggak suka bengkel. Bau oli, panas, berisik. Tapi kalau kesini, rasanya tenang. Raka menatapnya sejenak. Keningnya sedikit berkerut tapi matanya hangat. Mungkin karena tempatnya bersih, katanya sambil tersenyum kecil. Ia tidak menyadari bahwa ucapannya membuat Arlina semakin salah tingkah. Setelah itu, pertemuan mereka menjadi semacam kebiasaan yang tidak pernah direncanakan tapi selalu terjadi. Kadang Raka hanya menyapa sebentar, kadang mereka berbincang ringan, tapi setiap momen kecil itu terasa bermakna bagi Arlina. Dan anehnya, setiap kali ia kembali ke kantornya, pikirannya tidak fokus pada tumpukan laporan atau grafik pertumbuhan perusahaan,
tapi pada tatapan mata Raka. Malam-malamnya dipenuhi bayangan pria itu. Senyum tenangnya, tatapan jernihnya, tangan kasarnya yang bekerja keras. Arlina tahu, hatinya mulai melangkah ke arah yang tak bisa ia kendalikan lagi. Ini bukan sekadar kekaguman sesaat, ini rasa yang tumbuh perlahan, tanpa disadarinya. Arlina mencoba berbohong pada diri sendiri. Ia bilang ini hanya kekaguman sesaat, hanya rasa ingin tahu. Tapi setiap kali ia melihat Raka, hatinya tidak bisa bohong. Degupan itu terlalu nyata, terlalu kuat, terlalu hidup. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, ia bukan lagi sekadar datang untuk servis mobil. Ia datang karena ingin melihat senyum lelaki itu lagi. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kota yang lengang. Rintik-rintik air yang semula halus kini berubah menjadi gemuruh deras, disertai suara petir sesekali yang menyambar dari kejauhan. Lampu-lampu jalan berpendar samar di balik tirai hujan, menciptakan suasana temaram dan sunyi. Arlina duduk di balik kemudi mobilnya. Wajahnya panik. Jarum bensin masih aman, tapi mesin mobil tiba-tiba mati total di tengah jalan. Ia menyalakan hazard dan memandang wiper yang terus menyapu air hujan tanpa hasil. Bukan lagi, bukan malam ini. Gumamnya dengan napas terburu-buru. Rambut panjangnya mulai sedikit basah, dan udara dingin hujan menembus kaca mobil, membuat tubuhnya menggigil. Tangan Arlina refleks menekan nomor telepon yang sudah ia hafal. Raka. Sejak kejadian pertama, nomornya tersimpan rapi di ponsel Arlina. Tak butuh waktu lama, suara tenang pria itu terdengar dari seberang. "Ibu di mana sekarang?" Suara itu seolah menjadi penghangat di tengah malam hujan. "Mobilku mati lagi, di Jalan Raya Sudirman, dekat lampu merah," jawab Arlina cepat. "Oke, jangan keluar dari mobil. Saya ke sana sekarang," ucap Raka mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Sekitar 20 menit kemudian, lampu motor trail bengkel menerobos derasnya hujan. Raka datang mengenakan jas hujan hitam dan helm, namun begitu turun, langkahnya mantap seperti biasa. Tanpa banyak bicara, ia langsung membuka kap mobil dan mulai memeriksa. Arlina memperhatikannya dari balik kaca, hatinya berdegup cepat, bukan hanya karena hujan dan dingin, tapi juga karena rasa aman aneh yang selalu muncul saat pria itu ada di dekatnya. "Bu, keluar sebentar ya. Saya dorong ke pinggir jalan, biar nggak di tengah," ucap Raka setelah membuka pintu mobil. Suaranya nyaring mengalahkan suara hujan. Arlina turun perlahan, dan dalam hitungan menit mereka berdua berhasil mendorong mobil ke area depan sebuah bengkel kecil yang kebetulan buka 24 jam. Bajunya sedikit basah, rambutnya menempel di pipi, dan udara malam membuat tubuhnya menggigil hebat. Atap seng bengkel kecil itu menjadi tempat berteduh mereka. Hujan menghantam atap seperti ribuan jari mengetuk-ngetuk. Di bawah cahaya redup lampu neon bengkel, dua sosok itu berdiri dalam diam. Arlina menggigit bibirnya menahan dingin. Kedua tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Raka menoleh, melihatnya dengan mata yang penuh kepedulian. Tanpa berpikir panjang, ia melepas jaket tebalnya dan menyampirkannya ke bahu Arlina. "Pakai ini, Bu. Dingin," katanya pelan. Tapi kamu jadi basah," ucap Arlina cepat, sedikit gugup. "Gak apa-apa. Saya udah biasa kena hujan," jawab Raka sambil tersenyum tipis. Senyum itu, lagi-lagi, berhasil menghangatkan hatinya lebih cepat dari jaket manapun. Udara malam semakin menusuk tulang. Arlina bisa merasakan jaket Raka masih menyimpan sisa kehangatan tubuhnya, membuat dadanya terasa aneh dan nyaman pada saat yang bersamaan. Hujan turun semakin deras. Angin malam berhembus dari samping, membuat rambutnya tergerai. Dalam suasana sunyi, hanya ada suara rintik hujan dan napas mereka yang terdengar. Raka berdiri di sampingnya, hanya berjarak setengah langkah. Mereka sama-sama terdiam, bukan karena canggung, tapi karena momen itu terasa begitu tenang. Mata Arlina perlahan mengangkat, dan saat pandangannya bertemu dengan tatapan Raka, waktu seolah melambat. Mata Raka jernih, teduh, dan hangat. Seolah mengatakan banyak hal tanpa suara. Degupan jantung Arlina makin cepat. Tangannya sedikit bergetar,
Bukan lagi karena kedinginan, tapi karena getar perasaan yang baru pertama kali ia rasakan seperti ini. Ia, seorang CEO yang selalu tegar dan rasional, kini berdiri seperti gadis muda yang tak tahu harus bagaimana di hadapan lelaki sederhana ini. Petir menyambar jauh di langit. Refleks. Arlina tersentak kecil. Dalam gerakan spontan, ia mencondongkan tubuh ke arah Raka. Pria itu refleks meraih bahunya untuk menenangkan. Dan entah siapa yang mulai lebih dulu. Saat itu, pelukan pertama mereka terjadi. Pelukan itu bukan pelukan yang direncanakan. Tidak ada janji cinta. Tidak ada kata-kata manis. Hanya dua orang, berteduh di bawah hujan deras, saling menemukan kehangatan dalam kesunyian malam. Raka tidak berkata apa-apa, tapi kedua tangannya melingkar pelan di bahu Arlina, menjaga agar tubuh wanita itu tak lagi menggigil. Arlina memejamkan matanya. Dalam pelukan sederhana itu, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam pelukan pria berjas mahal dan jam tangan puluhan juta. Ada rasa aman, nyata, dan tulus. Hatinya bergetar hebat. Saat ia membuka mata, hujan masih deras, tapi dunia seakan lebih hangat. Wajahnya masih bersandar di dada Raka, mendengar degup jantungnya yang stabil. Dan dalam sekejap, Arlina tahu, ini bukan lagi sekadar rasa kagum. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Malam itu, di bawah atap seng bengkel kecil yang sederhana, cinta mereka mulai menemukan bentuknya. Sebuah pelukan, yang tanpa kata, justru berkata lebih banyak dari 1000 kalimat cinta yang pernah Arlina dengar. Sejak malam hujan itu, hubungan Arlina dan Raka tidak lagi sama. Pelukan pertama di bawah atap seng bengkel kecil itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Yang awalnya hanya sapaan singkat dan tatapan mencuri, kini berubah menjadi percakapan panjang, tawa ringan, dan perasaan yang tumbuh semakin dalam dari hari ke hari. Namun dunia di luar pelukan mereka tidak seindah itu. Arlina adalah seorang CEO muda yang sangat disorot. Setiap langkahnya diperhatikan media, setiap keputusannya dikomentari publik. Ia berasal dari keluarga terpandang, dengan lingkungan pergaulan para pebisnis kelas atas. Orang-orang yang hidup dalam lingkaran eksklusif, di mana status dan uang menjadi penentu nilai seseorang. Raka hanyalah seorang mekanik jalanan. Ia hidup sederhana di rumah kontrakan kecil, lebih sering berlumur oli daripada wangi parfum mahal. Ia bukan siapa-siapa di mata orang kaya, namun justru karena itu, tatapannya bersih dari kepalsuan. Ketika kabar hubungan mereka mulai berembus di kalangan keluarga dan teman bisnis Arlina, reaksi pertama bukanlah dukungan, melainkan penolakan. "Lina, kamu serius? Dia cuma mekanik," ucap Tante Arlina dengan nada ketus saat makan malam keluarga. "Kamu pantas dapat pria dari kalanganmu, bukan orang pinggiran." Bayangkan saja citra perusahaanmu kalau mereka tahu CEO-nya pacaran sama montir jalanan. Sahut temannya yang juga anak pengusaha. "Kamu pikir dewan direksi bakal diam?" Ucapan-ucapan itu menusuk hati Arlina seperti duri tajam. Tapi yang lebih menyakitkan, beberapa karyawan di kantornya juga mulai bergosip. Ia mendengar bisikan-bisikan kecil di lorong lift. Tawa sinis di pantry. "Masa CEO pacaran sama montir? Gak cocok banget. Kayak langit sama tanah." Semua itu membuat batin Arlina terguncang. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya pada suatu malam, memandangi foto Raka yang diam-diam ia jadikan wallpaper ponsel. Dalam foto itu, Raka tertawa lepas, senyum polos yang tak pernah dibuat-buat. Kenapa dunia ini begitu kejam menilai dari status? Batinnya lirih. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan Raka di bengkel. Pria itu langsung menyadari kegelisahan di wajah Arlina. "Ada apa, Bu?" tanyanya pelan. Tapi Arlina hanya diam, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Orang-orang ngomongin kita," ucapnya lirih. "Mereka bilang aku nggak pantas sama kamu. Mereka bilang kamu bukan siapa-siapa." Raka terdiam sesaat. Lalu, dengan tenang, ia menatap Arlina dalam-dalam. "Kalau kamu mau mundur, aku nggak akan marah," katanya pelan. "Aku nggak pernah maksa kamu ada di sisiku. Aku sadar kita dari dunia yang berbeda."
Arlina terkejut mendengar jawaban itu. Tapi justru kalimat sederhana itu membuat dadanya sesak. Ketulusan Raka terasa begitu nyata. Tak ada ambisi, tak ada tuntutan. Hanya cinta yang jujur. Ia menggenggam tangan Raka erat. Raka. Suaranya bergetar. Aku lelah hidup di dunia yang semua orang menilai dari uang dan jabatan. Kamu satu-satunya orang yang menatap aku, sebagai manusia biasa. Raka hanya diam, matanya tajam namun lembut. Hujan gerimis turun malam itu, seperti mengulang kenangan saat pertama kali mereka berpelukan. Arlina menarik napas panjang, menatap pria di hadapannya dengan mata basah. Aku jatuh cinta bukan pada status, tapi pada ketulusan, ucap Arlina tegas. Kata-kata itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tidak lagi ragu, tidak lagi sembunyi. Raka terdiam, lalu perlahan tersenyum. Senyum itu, yang selalu membuat hati Arlina hangat. Kalau begitu, kata Raka, aku akan jagain perasaan itu. Bukan karena kamu CEO, tapi karena kamu Arlina. Malam itu, di bengkel kecil yang mulai sunyi, dua dunia yang sangat jauh jaraknya mulai bertemu di tengah. Bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi karena cinta yang lahir dari kejujuran. Arlina tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada penilaian, hinaan, bahkan tekanan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Karena di hadapannya berdiri pria yang ia cintai, bukan karena siapa dia, tapi karena ketulusan yang tak bisa dibeli oleh dunia manapun. Malam itu, cinta mereka tak lagi sekadar rasa hangat di dada. Cinta itu kini berubah menjadi keputusan. Hubungan Arlina dan Raka semakin kuat dari hari ke hari. Namun seperti dua dunia yang berbeda, cinta mereka tidak berjalan mulus. Setelah gosip tentang kedekatan CEO muda dengan seorang mekanik jalanan menyebar luas, banyak mata yang memperhatikan, bukan dengan kagum, tapi dengan sinis. Yang paling berbahaya bukan sekadar bisik-bisik orang, melainkan mereka yang merasa terancam. Salah satu pesaing bisnis Arlina, Gilang Pratama, CEO dari perusahaan otomotif besar, sejak lama iri pada keberhasilan perusahaan Arlina. Ia pernah mencoba mengakuisisi Arunatech, tapi Arlina menolak mentah-mentah. Kini, ketika kabar hubungannya dengan Raka tersebar, Gilang melihat kesempatan emas untuk menyerang citra Arlina di depan publik dan para pemegang saham. Pagi itu, Arlina menghadiri rapat besar bersama para direktur dan investor utama. Aula kaca gedung Arunatech dipenuhi orang-orang penting bersetelan jas mahal. Di tengah ruangan berdiri kendaraan prototipe baru, hasil proyek kerjasama dengan vendor luar negeri, yang akan dipresentasikan kepada para investor internasional. Tapi yang tidak disadari siapapun, Gilang sudah menyusun rencana licik. Beberapa jam sebelum rapat, ia menyusupkan orang untuk merusak sistem elektronik kendaraan itu. Ia yakin, saat presentasi gagal total, semua orang akan menyalahkan Arlina, dan kabar pacar mekanik itu akan dijadikan bahan tertawaan besar. Ketika giliran presentasi tiba, seorang teknisi perusahaan mencoba menyalakan kendaraan. Semua mata tertuju pada layar besar yang terhubung dengan sistem mobil. Namun, mesin tiba-tiba mati total. Layar monitor blank. Suara dengung sistem berhenti. Ruangan yang tadinya ramai langsung sunyi. Investor saling berpandangan. Para direktur mulai panik. Arlina merasakan jantungnya mencelos. Apa yang terjadi? Tanyanya cepat. Teknisi gelagapan. Bu, sistemnya tiba-tiba error. Ini tidak mungkin terjadi. Gilang yang duduk di barisan tamu VIP menyeringai sinis. Wah, masa CEO hebat sampai nggak bisa nyalakan prototipe sendiri? Apa perlu manggil pacarnya yang mekanik jalanan itu? Katanya lantang, dengan nada mengejek. Ruangan sontak menjadi riuh rendah oleh gumaman dan tawa kecil. Arlina mengepalkan tangan di sisi tubuhnya, menahan amarah. Namun di tengah kegaduhan itu, seseorang melangkah masuk dengan langkah mantap. Raka. Ia datang atas permintaan Arlina sebelumnya untuk sekadar mendampingi dari jauh. Namun kini, melihat situasi kacau, ia tidak ragu melangkah ke tengah aula megah itu. Penampilannya sederhana, kemeja hitam polos dan celana jeans rapi,
namun sorot matanya teguh. Apa saya boleh coba? Suaranya tenang tapi jelas. Beberapa direktur saling berpandangan, sebagian mencibir. Apa yang bisa dilakukan montir pinggiran? Bisik salah satu dari mereka. Tapi Arlina menatapnya dan mengangguk. Lakukan, katanya tegas. Raka tidak peduli pada pandangan sinis. Ia membuka kap kendaraan prototipe, memeriksa kabel utama dan sistem panel dalam. Tangannya bergerak cepat, cekatan, seperti seseorang yang sudah memahami sistem kendaraan lebih baik dari siapapun. Dalam hitungan menit, ia menemukan chip sensor utama yang sengaja dimanipulasi. Siapapun yang rusak ini, niatnya jelas bikin gagal. Gumamnya pelan, tapi cukup keras terdengar di mikrofon. Suasana ruangan langsung hening. Dengan ketenangan luar biasa, Raka mengganti sambungan kabel, memperbaiki sirkuit manual, lalu mengetikkan beberapa kode bypass di layar mini sistem kendaraan. Jari-jarinya bergerak cepat, membuat banyak orang tertegun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, layar besar menyala kembali. Silakan coba sekarang, katanya pada teknisi. Teknisi dengan gemetar menekan tombol starter, dan suara mesin prototipe langsung meraung sempurna, seperti tak pernah rusak sama sekali. Lampu indikator hijau menyala. Data teknis tampil rapi di layar besar. Para investor berdiri dari kursi mereka. Beberapa bertepuk tangan, sebagian lain terdiam dengan wajah tercengang. Gilang, yang tadinya menyeringai, kini wajahnya memucat. Direktur-direktur yang tadi meremehkan, kini terpaku tanpa suara. Tak ada satupun yang menyangka mekanik yang mereka hina justru menyelamatkan presentasi internasional perusahaan. Arlina menatap Raka dari sisi panggung. Matanya berkaca-kaca. Pria itu tidak butuh jas mahal, tidak butuh gelar akademik, tapi satu hal yang ia miliki, kemampuan, keberanian, dan ketulusan. Itulah alasan kenapa hatinya jatuh padanya. Raka menunduk sedikit, memberi hormat sopan, lalu melangkah mundur. Ia tidak menuntut tepuk tangan. Tapi kali ini, tepuk tangan bergema dengan sendirinya. Para investor bertepuk tangan panjang, beberapa bahkan bangkit dari kursinya. Luar biasa, bisik salah satu dari mereka dalam bahasa asing. Arlina mendekatinya dan berhenti tepat di depan Raka. Dalam sorot mata banyak orang penting, ia tidak ragu lagi. Terima kasih, ucapnya lirih namun penuh makna. Cuma bantu apa yang aku bisa, jawab Raka tenang, dengan senyum kecil. Hari itu, bukan hanya sistem kendaraan yang hidup kembali, tapi rasa hormat semua orang pada Raka mulai tumbuh. Orang yang mereka hina sebagai mekanik jalanan, baru saja mempermalukan pesaing besar dan menyelamatkan proyek bernilai jutaan dolar. Dan bagi Arlina, itulah momen ketika cintanya diuji, dan lulus dengan gemilang. Ia tidak hanya jatuh cinta pada senyum Raka, tapi juga pada keberanian dan kemampuannya berdiri tegak di dunia yang tidak pernah menganggapnya cukup. Malam itu langit Jakarta cerah. Di ballroom mewah lantai tertinggi gedung Arunatek, kilauan lampu kristal bergemerlapan seperti bintang. Musik orkestra pelan mengalun, menciptakan suasana hangat dan elegan. Malam itu bukan malam biasa. Arunatek menggelar acara gala tahunan untuk merayakan keberhasilan proyek internasional mereka. Para investor, direktur, tamu penting, dan media hadir dengan pakaian terbaik mereka. Arlina tampil memukau. Gaun malam berwarna putih gading membalut tubuhnya dengan elegan. Rambut panjangnya ditata anggun, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Tapi di balik senyum itu, jantungnya berdetak tak karuan. Sejak sore tadi, Raka mengirim pesan singkat. Jangan pulang dulu habis acara. Aku mau bicara sesuatu. Sejujurnya, hati Arlina sudah berdebar sejak saat itu. Di tengah keramaian, tamu-tamu saling bersalaman dan berfoto. Kilatan kamera memenuhi ruangan. Tak jauh dari panggung utama, Raka berdiri dalam balutan setelan jas hitam elegan. Rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih dan tenang. Ia bukan lagi pria lusuh dengan noda oli seperti saat pertama kali Arlina melihatnya di pinggir jalan. Malam itu, ia terlihat berkelas, tanpa harus kehilangan ketulusan di matanya. Ketika musik berganti menjadi lebih pelan dan romantis,
MC acara berdiri di atas panggung. Hadirin sekalian, katanya. Malam ini kita akan menyaksikan sesuatu yang sangat istimewa. Lampu ruangan perlahan diredupkan, menyisakan sorotan cahaya ke arah Raka yang kini berjalan perlahan ke tengah ballroom. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Arlina, yang berdiri di sisi panggung, terkejut. Ia menatap Raka dengan mata membesar, tidak menyangka pria itu akan melakukan sesuatu di acara sebesar ini. Raka berhenti tepat di hadapan Arlina. Musik orkestra berganti menjadi nada piano lembut. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Arlina dengan tatapan yang sama seperti dulu, jernih, tenang, dan penuh perasaan. Arlina. Suaranya terdengar mantap namun bergetar sedikit. Dulu, aku hanyalah orang yang kau hina di pinggir jalan. Orang yang kamu pandang sebelah mata, dengan pakaian lusuh dan tangan kotor. Tapi hari itu adalah hari yang membuat hidupku berubah. Beberapa tamu menahan napas. Arlina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Suasana ballroom perlahan larut dalam keheningan yang menyentuh. Aku nggak pernah marah saat kamu meremehkanku. Aku hanya ingin bantu, karena hatiku berkata begitu. Tapi sejak hari itu, aku mulai melihatmu bukan sebagai CEO yang tinggi dan jauh dariku, tapi sebagai wanita yang kuat, cantik, dan penuh semangat. Suaranya terdengar tulus, mengalir tanpa dibuat-buat. Langkah Raka mendekat. Dan di hadapan semua tamu gala, investor besar, dan keluarga Arlina, Raka berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari jasnya. Di dalamnya, cincin berlian sederhana namun berkilau indah. Arlina, lanjut Raka dengan suara bergetar lembut. Aku bukan pria kaya. Aku bukan pemilik perusahaan besar. Aku hanya pria sederhana yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku nggak bisa janji kasih dunia, tapi aku janji, aku akan jadi dunia kecil yang selalu melindungimu, di saat senang maupun sulit. Arlina menutup mulutnya dengan telapak tangan. Air matanya jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Semua kilas balik melintas cepat dalam pikirannya. Penghinaan pertamanya pada Raka, tatapan matanya yang tenang, pelukan pertama di bawah hujan, keberaniannya menyelamatkan rapat besar perusahaan, hingga malam ini. Raka berlutut di hadapannya. Maukah kamu menjadi istriku? Ucap Raka akhirnya, tatapannya mantap. Ruangan seketika sunyi. Hanya terdengar deru pelan dari pendingin ruangan dan desahan napas para tamu. Beberapa dari mereka bahkan menyeka air mata. Para direktur yang dulu meremehkan Raka kini terpaku. Investor asing yang tadi dingin kini bertepuk tangan perlahan. Arlina melangkah maju dengan mata basah. Ia berlutut kecil di hadapan Raka, membuat sorak pelan terdengar dari tamu-tamu. Bodoh, katanya sambil terisak dan tertawa kecil. Kenapa kamu bikin aku nangis di depan semua orang? Raka tertawa pelan. Matanya ikut basah. Aku nggak butuh janji dunia, Rak, ucap Arlina lirih. Aku cuma butuh kamu. Dan jawabanku, ya. Sorak-sorai dan tepuk tangan pecah di seluruh ruangan. Musik mengalun indah. Kelopak bunga mawar jatuh perlahan dari atas panggung. Raka menyematkan cincin itu ke jari manis Arlina. Mereka saling berpelukan di tengah ballroom, di antara orang-orang yang kini tak lagi mencibir, tapi mengagumi. Malam itu, di ruangan mewah yang dulu hanya milik dunia Arlina, seorang mekanik jalanan berdiri sejajar dengan CEO cantik, bukan karena harta, tapi karena cinta dan ketulusan. Dan semua orang yang menyaksikannya tahu, kisah ini bukan dongeng. Ini nyata. Cinta itu telah mengalahkan semua batas. Matahari pagi bersinar hangat menyusup melalui jendela kaca gedung tempat resepsi pernikahan Arlina dan Raka digelar. Tidak ada pesta mewah berlebihan dengan ribuan undangan dan media besar. Sesuai keinginan mereka berdua, pernikahan itu dirancang sederhana, intim, dan penuh kehangatan. Taman terbuka di belakang gedung Arunatek disulap menjadi tempat yang indah. Ratusan lampu gantung kecil bergelantungan di atas. Bunga putih menghiasi setiap sudut, dan karpet jalanan dihiasi kelopak mawar segar. Musik akustik lembut mengalun, menemani suasana yang begitu damai. Raka berdiri di ujung altar mini,
mengenakan jas hitam rapi dan dasi tipis. Rambutnya disisir klimis, dan ada senyum gugup di wajahnya. Siapa sangka, pria yang dulu setiap hari bekerja dengan pakaian lusuh dan tangan kotor karena oli kini berdiri tegap, bukan sebagai montir biasa, tapi sebagai calon suami seorang CEO ternama. Para tamu mulai berdatangan, keluarga, rekan kerja, sahabat, dan beberapa karyawan perusahaan. Tidak sedikit yang dulu sempat mencibir hubungan mereka. Tapi kini, tidak ada lagi cibiran. Yang terdengar hanya tepukan tangan, ucapan selamat, dan senyum hangat. Perjalanan cinta Raka dan Arlina telah membuktikan bahwa cinta tulus lebih kuat dari gengsi. Musik berubah menjadi irama lembut saat Arlina melangkah keluar. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya digelung rapi, dan di tangannya ada buket mawar putih. Setiap langkahnya menuju altar terasa begitu pelan, seolah waktu ikut melambat. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Raka, pria yang dulu ia hina di pinggir jalan. Pria dengan tangan kotor dan wajah lusuh, yang kini membuatnya merasa paling dicintai di dunia. Saat tatapan mereka bertemu, dada Arlina menghangat. Semua ingatan berkelebat di benaknya. Saat pertama kali ia menghina Raka, tatapan tenang mata pria itu, hujan malam dan pelukan pertama, tatapan yakin Raka saat memperbaiki mobil di tengah rapat besar, hingga lamaran tak terduga di malam gala. Semua jalan panjang itu membawanya ke hari ini. Raka mengulurkan tangan. Arlina menerimanya. Sentuhan tangan itu bukan lagi sekadar kontak dua orang asing, tapi jembatan dari dua dunia yang dulu terpisah jauh. Ketika jemari mereka bertaut, senyum kecil merekah di wajah keduanya, senyum yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang saling mencintai dengan sungguh-sungguh. Upacara berlangsung hikmat. Saksi membacakan janji, dan para tamu menyimak dengan mata berkaca-kaca. Saat tiba gilirannya, Raka menatap Arlina dalam-dalam dan berkata, "Dulu aku cuma mekanik yang kamu hina, Lina. Tapi hari itu aku juga jatuh cinta padamu. Bukan karena kamu CEO, tapi karena hatimu yang kuat dan cara kamu membuatku merasa berarti." Air mata Arlina menetes pelan. Ia menjawab dengan suara bergetar namun tegas. "Dan aku jatuh cinta bukan pada statusmu, Raka, tapi pada ketulusanmu. Kamu bukan hanya memperbaiki mobilku waktu itu. Kamu memperbaiki caraku melihat dunia." Tepuk tangan menggema pelan di antara para tamu. Banyak mata yang basah oleh haru. Ketika cincin melingkar di jari mereka dan penghulu mengucapkan kata sah, sorak-sorai lembut terdengar. Arlina dan Raka berpelukan erat. Pelukan itu bukan lagi pelukan gugup di bawah atap bengkel saat hujan deras, melainkan pelukan dua jiwa yang kini bersatu selamanya. Malamnya, pesta kecil pun digelar di halaman. Alih-alih wine mahal, mereka menyajikan kopi hangat dan makanan khas Nusantara. Para karyawan bengkel, direktur perusahaan, dan investor internasional duduk di meja yang sama. Tak ada lagi jarak dunia kaya dan dunia sederhana. Semuanya larut dalam tawa dan kebahagiaan. Raka berdiri di samping Arlina, menggenggam tangannya erat. Ia menatap wanita yang kini sah menjadi istrinya, dengan mata penuh cinta dan rasa syukur. "Siapa sangka ya?" ucapnya pelan. "Dari bau oli dan hinaan pertama, kita berdiri di sini." Arlina tersenyum, matanya lembut. "Karena cinta yang tulus selalu punya cara untuk menang," jawabnya. Malam itu, bintang bertaburan di langit, lampu taman menyala hangat, dan suara tawa bergema di udara. Raka, si mekanik jalanan, kini bukan lagi sekadar lelaki dengan tangan kotor. Ia adalah suami CEO cantik yang dulu menatapnya dengan hina, tapi kini menatapnya dengan cinta. Dari bau oli, menjadi aroma cinta sejati. Dari dunia berbeda, menjadi satu rumah, satu hati, satu masa depan.